Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Jendiasa Putri dari kelas MBS 6E, NIM 1820310168. Sedikit cerita, pada awalnya saya ingin mewawancarai atau observasi di salah satu counter yang menurut saya menarik karena pengunjungnya ramai, yaitu counter 57 seluler. Nah, berhubung saya sudah ada janji dengan pemilik 57 seluler, namun beliau ada acara mendadak, jadi saya memutuskan untuk observasi atau mewawancarai dengan istrinya saja, yang kebetulan istrinya juga memiliki usaha di bidang cake and bakery yang bernama Salsa Bakery tersebut. Jadi saya mewawancarai di salah satu usaha tadi yang Salsa Bakery dengan istrinya, namun lokasinya ada di counter 57 seluler, seperti itu. Sedikit cerita latar belakang usahanya. Jadi usaha ini diberikan nama Salsa Bakery karena anaknya juga bernama Salsa dan pemiliknya bernama Ibu Elia Nikmah. Usaha Salsa Bakery ini berdiri pada tahun 2015 yang terletak berada di Jalan Kyai Haji Arwani, Singocandi, Kudus. Ini cabangnya ada di Kudus dan usaha pusatnya ada di Jepara. Pada awalnya, sedikit cerita, pada awalnya Ibu Elia Nikmah ini itu dulu dia ingin mempunyai usaha di bidang kue kering. Nah, saat itu pada bulan puasa, Ibu Elia Nikmah itu iseng-iseng nih buat salah satu makanan kering gitu. Iseng-iseng buat makanan kering dan memproduksi beberapa kue lebaran, dan akhirnya berawal dari keisengan itu, Ibu Elia Nikmah mendirikan home industry yang bernama Salsa Bakery. Dulu modalnya cukup sedikit, tidak banyak, hanya 1.500.000. Sedikit mengenai pengertian home industry ya. Home industry itu adalah salah satu rumah usaha produk barang dan dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonominya dipusatkan di rumah. Pada tahun pertama itu, Ibu Elia Nikmah memproduksi masih kue kering seperti kayak putri salju, terus kue coklat kacang, kue kering stroberi dan lainnya. Berkembang sampai tahun berikutnya, tahun kedua, jenis produksinya tetap sama, tetapi jumlah kuantitinya tambah dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2017, variasi produknya ditambah kayak seperti jenis makanan lainnya dan ditambahkan beberapa topping. Untuk tahun berikutnya di musim lebaran juga menambah produk seperti kastengel atau kue nastar kayak gitu. Untuk resepnya sendiri, Ibu Elia Nikmah mendapatkan resep tersebut dari rekan kerabatnya, tapi beliau menambahkan beberapa variasi resep dari internet. Membahas identifikasi risiko pada usaha Salsa Bakery. Salsa Bakery karena tergolong masih home industry dan usahanya masih kecil, jadi identifikasi risikonya belum terlalu besar. Salsa Bakery pada awalnya mengenali risiko yang mungkin terjadi dengan cara mengukur banyaknya pelanggan yang membeli produknya. Semakin banyak pelanggan yang memesan dan membeli produknya, maka risiko yang dihadapi pun akan dapat dihindari. Salsa Bakery juga mampu mengenali risiko dari pesaing yang memproduksi produk serupa. Seringkali juga Ibu Elia Nikmah ini browsing melalui internet cara atau resep-resep terbaru untuk membuat kue kering yang baru gitu. Untuk resiko-resiko yang dihadapi dari Salsa Bakery itu sendiri masih tergolong tidak terlalu berisiko. Seperti resikonya itu disebabkan oleh waktu. Jadi ketika bulan-bulan biasa kue kering kurang diminati. Namun ketika menjelang bulan puasa atau bulan-bulan
menjelang lebaran atau ada event kayak Natal dan lainnya, momen-momen tertentu Salsa Bakery langsung memulai memasarkan produknya karena itu dirasa cukup untuk marketingnya. Untuk tenaga kerjanya sendiri, Salsa Bakery memiliki 2-3 karyawan untuk bagian produksi dan dibantu oleh 1 karyawan untuk bagian delivery order. Untuk produk yang tidak memenuhi standar, karena ini jenis makanan, jadi terkadang ada kue kering yang kalau dimasak, dipanggang, itu hangus. Serta jumlah kue yang seharusnya sudah sesuai pesanan jadi belum mencukupi pesanan, kayak misal hangus tadi atau gosong, jadi pesanan itu kan berkurang, belum memenuhi target. Atau misalkan membuat kue basah karena tidak mengembang, jadi kuantitinya itu kurang atau belum mencukupi pesanan. Untuk bahan baku sendiri itu tidak menentu, jadi kalau misal pun ada yang memesan baru ownernya Ibu Elia itu membeli bahan baku sesuai pesanan. Untuk wadah kue atau toples pun juga demikian. Jadi beliau membeli wadah kue atau toples tersebut sesuai jumlah pesanan yang sebelumnya telah dipesan oleh customer. Untuk implementasi manajemen risiko dari aspek waktu. Jadi untuk mengatasi masalah waktu seperti musim atau bulan puasa, Salsa Bakery tetap memproduksi kue kering walaupun jumlahnya sedikit agar tetap ada laba yang masuk meskipun sedikit gitu. Terus di samping target laba atau keuntungan, Salsa Bakery juga memiliki marketing yang jualan sedikit gak apa-apa, yang penting ada income, itu yang pertama. Dan yang kedua, tetap memproduksi makanan sedikit-sedikit gak apa-apa, yang penting di luaran sana itu masih ada yang merasakan atau yang kenal, oh ini loh produk dari Salsa Bakery itu, kayak gitu. Untuk tenaga kerjanya tadi, meskipun Salsa Bakery ini tuh menggunakan 2 tenaga kerja saja dalam memproduksi kue keringnya, dan belum berani merekrut tenaga kerja dari pihak luar lagi karena masih dianggap sanggup mengatasi pesanannya. Manajemen risiko yang diterapkan oleh Salsa Bakery ini untuk selalu menjaga kesehatan dan senantiasa memiliki persediaan tenaga yang cukup untuk mengantisipasi membludaknya pesanan yang sewaktu-waktu diterima oleh para customer. Apalagi di musim pandemi ini, imun daya itu tidak stabil, maka harus benar-benar dijaga imun dayanya. Untuk poin ketiga, produk yang tidak memenuhi standar. Jadi produk yang tidak memenuhi standar tersebut, misalnya kayak hangus atau gosong, terus juga kurang mengembang, itu bisa didaur ulang kembali. Jadi didaur ulang kembali menggunakan bahan-bahan yang tentunya sangat mendukung, masih layak untuk digunakan, masih layak pakai, masih layak untuk didaur ulang menjadi kue kering atau kue basah. Diolah lagi, namun untuk harganya relatif lebih murah. Itu nanti diberikan konsumen melalui secara cuma-cuma ataupun konsumen membeli dengan harga yang relatif rendah. Itu untuk mengurangi kerugian yang ada, atau kalau tidak laku dijual ya dikonsumsi oleh pihak keluarga sendiri. Untuk bahan baku, Salsa Bakery mengatasi risiko kekurangan seperti tepung dengan cara membeli dalam jumlah yang besar atau jumlah yang banyak di awal sebelum memproduksi kue itu sendiri. Ketika membeli bahan baku, pemilik sangat teliti dalam melihat tanggal kadaluarsa yang agar tetap menjaga kualitas produk itu sendiri. Hal ini dilakukan karena berguna untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dan mencegah produk yang tidak memenuhi standar. Untuk wadah dan toples, karena biasanya kalau ada event-event seperti bulan puasa atau bulan menjelang hari raya Idul Fitri atau ada kayak Natalan yang sekiranya
itu membutuhkan banyak toples untuk packaging kue kering itu sendiri. Jadi Ibu Elia lebih memilih untuk menstok di awal sebelum jauh-jauh hari sebelum ada event-event tertentu. Karena pasti kalau uh, menjelang momen-momen tertentu itu pasti harganya naik hampir 2 kali lipat gitu. Untuk pemasaran produknya sendiri, Salsa Bakery memasarkan gini, karena Ibu Elia itu juga memiliki beberapa rekan yang bekerja di beberapa instansi di Kudus, maka marketingnya juga sasarannya kayak di kantor pemerintah Kabupaten Kudus, terus beberapa rumah sakit, dinas kesehatan maupun balai desa di wilayah Singocandi itu sendiri. Nah, selain itu Salsa Bakery juga memiliki beberapa reseller, dan reseller itu diberi harga yang agak cukup beda dari harga umumnya. Selain itu juga marketing Salsa Bakery dilakukan secara online via Facebook, Instagram, dan para pelanggan Salsa Bakery juga memiliki marketing tersendiri, yaitu dengan cara marketing mulut ke mulut kayak gitu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak ada video presentasi, karena itu pemilik usaha Salsa Bakery Ibu Elia Nikmah menjaga counter juga, double job. Jadi kalau untuk wawancara sendiri itu tidak bisa dilakukan via video karena semuanya serba dijeda. Dan mengingat sambil melayani customer di 57 seluler tadi, jadi Ibu Elia Nikmah memutuskan untuk dokumentasinya via foto saja gitu. Sebelumnya terima kasih apabila ada kesalahan penulisan makalah atau penuturan dalam presentasi video, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.